teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Lewat video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi dari penganggaran perusahaan. Saya Zawairunisa dan ketiga rekan saya yaitu Warni Hairunisa, Vanessa Putri Diaristi, dan Yuli Sulistiyawati. Kami dari kelompok 7 akan membahas lebih dalam terkait materi anggaran piutang. Yang pertama, pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit disertai dengan perubahan-perubahan tertentu, seperti pertambahan piutang, piutang tertagih, dan sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit memiliki tujuan meningkatkan volume penjualan dikarenakan meningkatnya tingkat persaingan, mengingat kompetitor yang semakin berani memberikan kredit dengan tujuan meningkatkan penjualan maupun meningkatkan jumlah pasar. Yang kedua, jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama, piutang dagang. Piutang dagang adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Yang kedua, piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang yang didukung oleh janji tertulis dalam bentuk wesel. Yang ketiga, piutang surat berharga. Contohnya, bilet giro yang belum jatuh tempo, cek kosong, dan cek mundur. Yang keempat, beban dibayar di muka. Contohnya, sewa bayar di muka dan bunga bayar di muka. Yang kelima, setoran jaminan. Contohnya, untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Dan yang keenam, piutang pajak. Contohnya, angsuran pajak, pajak masukan, dan kelebihan bayar pajak. Selanjutnya, manfaat anggaran piutang. Manfaat anggaran piutang di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pedoman kerja. Pedoman kerja sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua, pengkoordinasian kerja. Pengkoordinasian kerja sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Dan yang ketiga, pengawasan kerja. Pengawasan kerja sebagai dasar penyusunan anggaran kas dan nilai kinerja perusahaan. Karena piutang yang telah tertagih akan berakibat penambahan terhadap kas. Selanjutnya, di sini ada pengelolaan piutang. Pengelolaan piutang di sini berfungsi sebagai perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang, penggunaan rasio, dan yang terakhir sebagai pengendalian piutang. Perputaran piutang. Piutang sebagai unsur dari modal kerja, maka keadaannya akan selalu berputar. Dalam arti, piutang akan timbul saat adanya penjualan kredit dan akan tertagih pada saat tertentu. Dan akan ada lagi penjualan kredit dan seterusnya. Periode perputaran piutang tergantung pada panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Maka, semakin lama waktu pengembalian piutang, maka semakin lama pula modal kerja tersebut berputar dalam satu periode. Oleh karena itu, semakin cepat perputaran piutang, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan tersebut. Penyusunan anggaran piutang. Berikut langkah-langkah menyusun anggaran piutang. Yang pertama, menentukan besarnya penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Yang kedua, menentukan besarnya syarat penjualan kredit. Hal ini akan mempengaruhi jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan dan merangsang kepada pelanggan untuk segera melunasi piutangnya.
Yang ketiga, menentukan besarnya cadangan piutang yang tertagih yang biasanya ditentukan dengan mempresentase dan sesuai dengan pengalaman periode sebelumnya. Dan terakhir, menentukan term of credit, yaitu jangka waktu pelunasan piutang. Berikut faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin besar jumlah penjualan akan cenderung semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan, sehingga piutang perusahaan juga akan bertambah. Keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, syarat pembayaran semakin besar, potongan penjualan secara tunai, maka piutang akan semakin sedikit. Artinya, konsumen cenderung membeli secara tunai. Namun, sebaliknya, jika potongan penjualan semakin besar, maka kecenderungan konsumen akan semakin besar. Kemudian, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang semakin intens perusahaan melakukan penagihan piutang, maka jumlah piutang perusahaan semakin berkurang. Namun, sebaliknya, jika perusahaan tidak aktif, maka jumlah piutang juga akan semakin menumpuk. Dan yang terakhir, rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Manfaat anggaran piutang bagi perusahaan itu ada 3. Yang pertama, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan omset penjualan sehingga keuntungan meningkat. Yang kedua, dapat memperkuat hubungan dagang antara perusahaan dengan relasinya. Dan yang ketiga, pada usaha tertentu, kredit jangka panjang dapat menciptakan keuntungan tambahan. Pada contoh kasus, terdapat data anggaran penjualan tahun 2017 bulan Januari hingga bulan Desember terjual total sebesar 12.000 unit dengan harga 5.000 per unit, dan total selama penjualan dari bulan Januari hingga Desember sebesar 60 juta. Kebijakan penjualan yang ditempuh adalah 30% tunai dan 70% kredit. Pembayaran piutang ditentukan sebagai berikut. 60% dari jumlah piutang dibayarkan 1 bulan setelah penjualan. Sisanya dibayar 1 bulan dari pembayaran sebelumnya. Sehingga untuk membuat anggaran piutang tahun 2017, kita perlu menghitung terlebih dahulu anggaran penjualan tunai dan kredit pada tahun 2017. Untuk menghitung anggaran penjualan tunai, penjualan dikalikan 30%, dan untuk menghitung penjualan kredit, penjualan dikalikan 70%. Sehingga seperti yang contoh di tabel, untuk bulan Januari diketahui penjualan sebesar 5 juta, dan untuk tunai dikalikan 30% sehingga didapatkan hasil 1.500.000, dan untuk kredit dikalikan 70% didapatkan hasil 3.500.000. Dan untuk bulan Februari diketahui penjualan 4.500.000, dan untuk tunai dikalikan 30% didapatkan hasil sebesar 1.350.000, dan untuk kredit dikalikan 70% dikalikan penjualan didapatkan hasil 3.150.000. Begitu terus setiap bulannya dihitung sampai bulan Desember. Setelah menghitung anggaran penjualan tunai dan kredit tahun 2017, sekarang kita dapat menyusun anggaran piutang tahun 2017, di mana piutang neto kita ketahui dari hasil penghitungan kredit yang tadi sebelumnya kita sudah hitung, kita masukkan ke piutang neto. Dan untuk pembayaran piutangnya, seperti contoh pada bulan Januari diketahui piutang neto sebesar 3.500.000. Dan untuk pembayaran bulan setelah penjualan yaitu bulan Februari, di mana udah ditentukan sebelumnya 60% dari jumlah piutang dibayarkan 1 bulan setelah penjualan, sehingga untuk pembayaran piutang bulan Februari 3.500.000 dikalikan 60%
didapatkan hasil sebesar 2.100.000 dan untuk sisanya sebesar 1.400.000 akan dibayarkan pada bulan Maret. Begitu juga untuk bulan Februari diketahui piutang neto sebesar 3.150.000 dan untuk pembayaran piutang bulan Maret dikalikan 60% dan kita dapat ketahui hasilnya sebesar 1.890.000 untuk pembayaran piutang bulan Maret dan untuk sisanya sebesar 1.260.000 dapat kita bayarkan di bulan April. Kita dapat hitung seperti itu seterusnya sampai bulan November. Nah, untuk bulan Desember tidak ada karena perhitungan piutang ini hanya untuk tahun 2017, sehingga untuk pembayaran piutang Desember itu nanti masuknya ke dalam anggaran piutang pada tahun 2018. Kesimpulan, anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit disertai dengan perubahan-perubahan pertambahan piutang, piutang tertagih, dan sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Jenis-jenis piutang adalah piutang usaha, piutang wesel, piutang surat berharga, piutang pajak, beban dibayar di muka, dan setoran pajak. Untuk pengelolaan piutang yang baik dilakukan dengan cara yang pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang, yang kedua, pengendalian piutang, yang ketiga, penggunaan rasio. Manfaat dari penganggaran piutang ada dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, sebagai alat pengawas kerja. Sedangkan secara umum adalah sebagai dasar penyusunan anggaran kas. Piutang sebagai unsur dari modal kerja, maka keadaannya akan selalu berputar dalam arti piutang akan timbul saat adanya penjualan kredit dan akan tertagih pada saat tertentu, dan akan ada lagi penjualan kredit dan seterusnya. Periode perputaran piutang tergantung pada panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Manfaat dari penganggaran piutang ada dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, sebagai alat pengawas kerja. Sedangkan secara umum adalah sebagai dasar penyusunan anggaran kas. Piutang sebagai unsur dari modal kerja, maka keadaannya akan selalu berputar dalam arti piutang akan timbul saat adanya penjualan kredit dan akan tertagih pada saat tertentu, dan akan ada lagi penjualan kredit dan seterusnya. Periode perputaran piutang tergantung pada panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Maka semakin lama waktu pengembalian piutang, maka semakin lama pula modal kerja tersebut berputar dalam satu periode. Oleh karena itu, semakin cepat perputaran piutang, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan tersebut. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang adalah yang pertama, anggaran penjualan, dua, keadaan persaingan pasar, tiga, posisi perusahaan dalam persaingan, empat, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh pembayaran, yang kelima, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang, dan keenam, rencana perusahaan. Sekian video presentasi dari kami mengenai anggaran piutang, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.